sedikit membahas tentang TikTok nggak apa-apa Iya, ya? nggak apa-apa. Sempat dianggap sebagai ketika lo main TikTok itu berarti lo orang alay. Gitu kan? Itu ya gitu Iya, ya. iya, Tapi iya. tanda Kita kutip ya, kenal Koh. ada Bobo lah ya. Iya dulu Bobo kan Alpen pertama itu nih. Nah sekarang kembali ke Koh Jordi sebagai dengan embel-embelnya nih. Karena di belakangnya Koh Jordi itu ada tulisan Dosen. dosen. Aktif sih sepertinya. Karena kan gue aktif awalnya kontennya di YouTube ya. Di YouTube, terus sekarang gue mulai masuk ke TikTok. Dimana ya kalau yang gue bandingkan dua platform itu masing-masing punya keunggulan. Cuman orang lebih menganggap YouTube itu karena memang effort untuk lo bisa sampai dapet cuan Duit gitu, ya, kasarnya cuan atau dimonetisasi itu memang butuh doku effort gitu ya. gitu kan. Kayak harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah sedangkan kalau di TikTok lu sebagai orang yang biasa aja itu bisa dengan cukup lebih mudah terkenal karena TikTok itu dia sosial media ini distribution platform di mana dia akan mendistribusikan konten-konten kita tanpa melihat jumlah followers. Kalau di YouTube kan lihatnya subscriber gitu betul. kan. Terus kalau kita mau biar video kita bisa dilihat sama orang, kita harus optimasi kayak pakai SEO, terus bikin thumbnailnya yang keren banget, yang clickbait dan lain sebagainya, kualitasnya lebih ribet ya. Ya lebih butuh effort gitu. Sebenarnya nggak ribet, butuh effort. Tapi kalau di TikTok banyak orang-orang yang mungkin dia di YouTube-nya subscriber dikit, tapi ketika pas ke TikTok dia bikin konten yang penting konsisten ya. Biasanya setiap hari bikin, terus konten tentang apa, hiburan kah Khusus atau edukasi, itu ya? khusus gitu. Itu bisa tanpa melihat followers. Karena tadi konten distribution. Jadi ketika misalkan dapat engagement atau exposure-nya baik, ya misalkan di like, lalu di share sama orang-orang, maka videonya akan kemungkinan didistribusikan terus. Dari 1000 view, 2000, 3000 naik terus gitu ya. gitu. Walaupun followersnya masih kecil. Tapi ini Koh, ini pertanyaan lanjutan ya dari yang tadi. Untuk seperti halnya TikTok itu kan mungkin baru-baru ini gitu ya Koh ya. Tapi kan di awal-awal kemunculan TikTok kita sedikit membahas tentang TikTok nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa. Sempat dianggap sebagai ketika lo main TikTok itu berarti lo orang alay. Gitu kan? Itu ya gitu ya. Tapi tanda Kita kutip kenal ya, Koh. ada Bobo lah ya. Iya dulu Bobo kan Alpen pertama itu nih. Nah sekarang kembali ke Koh Jordi sebagai dengan embel-embelnya nih. Karena di belakangnya Koh Jordi itu ada tulisan Dosen. Terus dengan TikTok yang terkesan dengan alay. Oke. Nah kalau Koh Jordi sendiri gimana Koh? Apakah pernah dianggap sebagai dosen kok alay gitu kan? Atau pernah juga mungkin hal-hal yang lain yang sebenarnya tujuan Koh Jordi itu nggak ke arah sana tapi dianggap negatif sama orang lain, itu pernah nggak? Kalau dibilang pernah ya pasti pernah. Apalagi yang tadi gue bilang mungkin rakan-rakan sesama dosen juga gitu ya. Lu nggak malu gitu kan? Nah iya itu maksudnya. Kalau gue pribadi gini loh. Makanya kenapa gue cukup pede menyebut gue sebagai dosen milenial, karena kita masuk ke era 4.0, era destruktif ya, era yang kita harus mengikuti zaman terus masuk ke 5.0 gitu kan. Iya, dengan jangka waktu yang sangat singkat, cuma beberapa tahun gitu doang kan. gitu Walaupun kan. kalau kita lihat di luar negeri ya udah 5.0 gitu kan. Nah kita sebagai dosen itu nggak bisa yang ibarat kalau kita bandingkan YouTube dengan TV gitu, kita nggak bisa kayak di TV. Di dosen di kelas, wah agak keren, dihormatin gitu kan, jaga image banget. Sekarang udah digital, apalagi dengan adanya pandemi ini, apa yang gue lakukan dari awal ketika gue menjadi seorang pengajar, jadi seorang dosen, itu malah bermanfaat ketika di masa pandemi. Gue dari awal maksudnya udah sering mendekatkan diri sama mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi gue nggak ngerasa ketika gue bikin konten di TikTok pun, gue konten TikTok kebetulan kan sekarang lebih sering kayak live streaming game ya. Dulunya tuh gue bikin kayak edukasi kayak misalkan tentang bahas soal baper. Terus juga ada juga ngedance juga. Oh ngedance juga? Iya, bisa nih kok? Dikit-dikit gitu kan, maksudnya ngikutin tren gitu kan. Nggak usah malu gitu. Justru malah sekarang gue tuh lebih pengen tuh
kita itu lebih apa ya, mengenal diri kita dan menerima diri kita. Maksudnya kalau misalkan kita, oh lu kan dosen gini-gini, emang yang gue lakukan itu negatif? Kan enggak. Selama yang kita lakukan itu tidak merugikan diri kita atau orang sekitar, menurut gue fine-fine aja. Kita profesional gitu ya, gue di dosen, kecuali gue melanggar kode etik dosen gitu ya, atau apa, itu boleh. Tapi selama nggak melanggar ya why not gitu. Mungkin karena ini kali ya kok ya, karena aplikasinya mungkin sempat dicap sebagai negatif dulu ya kok ya. Dulu sempat negatif, ketambahan Koh Jordi kan berprofesi sebagai dosen, bermain aplikasi yang sempat dianggap negatif, mungkin jadinya. Ya karena makanya tadi. Tapi kalau misalkan Mas Kuku nih dari tahun 2020 itu malah pemerintah melalui Kemdikbudristek itu mendukung program hashtag sama-sama belajar dari TikTok. Oh dari TikTok. Iya, jadi ada hashtag sama-sama belajar. Sekarang udah yang 2021, di mana program itu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berbagi ilmu, sharing dan sebagainya melalui video TikTok, dan itu didukung sama pemerintah. Makanya kita jangan fokus ke hal yang negatif. Karena yang namanya negatif, contohnya ini layar putih ya. Ini saya kasih noda hitam di sini satu. Fokusnya kemana? Hitam dong. Padahal ini putih semua. Sama di media sosial, mau di YouTube, mau di TikTok. Kalau kita lihatnya, konten yang lihatnya secara negatif, ya negatif terus. Makanya melalui podcast ini pun gue ngajak nih ke teman-teman, ke Sobat Kompeten ya. Iya, Sobat Kompeten di rumah. Buat yang suka main media sosial, mau di platform manapun itu, mau di TikTok, di YouTube. Kalau memang kontennya selama tidak melanggar pedoman komunitasnya, tidak merugikan, jalankan. Yang penting no sara gitu ya kok. No sara dan sebagainya. Dan selama itu kontennya edukasi, itu malah didukung. Jadi mari kita sama-sama buat konten-konten positif. Positif itu bukan berarti harus bermanfaat. Positif itu berarti ya tadi tidak mengandung yang negatif. Kayak ketelanjangan, kekerasan dan lain sebagainya. Eksploitasi mungkin eksploitasi itu ya. Biasakan. Itu yang menurut gue konten positif. Jadi nggak usah dipikirin, abaikan aja gitu. Karena ya sejauh ini dari teman-teman mahasiswa sendiri malah asik. Makanya gue bilang tadi kan, kita sering main game bareng. Tapi untuk sampai saat ini kok, terakhir nih ya, ini kan udah 2021 nih, masih ada nggak sih beberapa oknum yang menganggap bahwa Koh Jordi itu dosen alay gitu, gara-gara bermain yang medsos gitu? Beberapa kadang ada. Tapi ternyata dari yang mereka sebut alay ya. Karena kalau dalam kamus gue pribadi sebenarnya alay lebih nggak ada. Kenapa ini? Karena ini loh, kenapa kita disebut alay lebay kan kayak sesuatu yang berlebihan ya. Menurut siapa? Menurut mereka. Menurut mereka yang menilai. Iya. Gitu kan? Contoh, gue tahun ini gue bisa beli motor, lalu gue posting ke media sosial, misalkan alhamdulillah, puji Tuhan dan sebagainya. Gue bersyukur nih bisa dapat motor. Ada orang komen netizen, lu alay banget sih. Pakai pamer segala itu. Lu ria dan sebagainya. Bahkan itu cuman euforia dia, menunjuk rasa kesenangan dia. Dan kalau kita lihat positifnya apa, harusnya kita apalagi sebagai teman dekat ya, biasanya orang-orang kayak gitu terkadang orang-orang terdekat kita loh Mas Kuku. Malah orang terdekat kita yang kadang memberikan respon negatif, jadi kayak positif toksik gitu kan. Harusnya kita bisa melihat dong, oh ya bagaimana perjuangan seorang Jordi untuk mendapatkan motor. Makanya dia nunjukin di media sosial, mungkin bisa menjadi inspirasi gitu kan. Jadi ya abaikan aja, jangan terlalu dipikirkan. Dan kalau misalkan ada yang anggap kayak gitu ya ada-ada aja, tapi justru malah membuah. Kayak gue sekarang lebih sering diundang menjadi pembicara juga, ngebahas soal TikTok. Bahkan kemarin waktu tanggal 5 gue diundang juga sama acara yang Kominfo. Jadi ada gerakan nasional literasi digital. Kemarin juga ada nih orang Kominfo yang ngisi podcast di sini. Ada ya? Ada. Nah itu ada juga tuh kan. Jadi sampai bulan Desember nanti besok gue tanggal 16 gue ngisi lagi gitu, tentang literasi digital dan sebagainya. Mungkin Sobat Kompeten mau nonton tanggal berapa Pak? Tanggal 16. Tanggal 16. Nanti mungkin bisa cek di Instagram gue, nanti gue ada postingan flyernya. Namanya apa? Boleh dong. @jordi JORDY _LP. Nah itu boleh di follow. Nanti ada LP Cipinang? Enggak dong. Oh beda. Lasmana Putra maksudnya. Jadi boleh ikut, boleh daftar. Jadi gratis kok atau gratis berbayar? Dong. Malah nanti dapat sertifikat sama ada door prize-nya gitu biasanya. Jadi hal-hal yang mungkin orang anggap alay itu malah justru mendatangkan rezeki buat gue Mas Kuku. Termasuk kayak sekarang diundang sini itu ya. Sini gitu kan, dari yang kata mereka gue alay. Jadi inti tadi, selama apa yang kita lakukan itu tidak merugikan diri kita dan orang lain, terus lo lakukan secara konsisten dan sepenuh hati.
Contoh lu bikin konten tentang hiburan, apa sih lu nggak jelas gitu komedi kan banyak komedian, banyak stand up komedi yang awalnya dibilang nggak jelas, justru itu dijadikan sebagai bahan bakar. Kita harus tunjukkan nih kalau kita bisa mendapatkan sesuatu dari hal yang menurut mereka itu nggak jelas. Jadi jangan dipikirin. Iya, karena ketika kita berbicara soal nilai itu ya, Koh Jordi, nilai itu nggak bisa diukur karena nilai itu tergantung dari pandangan itu Betul kan ya. banget. Setiap pandangan setiap orang kan menilai kita juga beda itu Beda-beda. ya. Ada yang kalau misal mereka mungkin suka pasti nilainya bagus gitu kan. Tapi ketika mereka yang tidak menganggap bahwa oh ini saya orangnya pendiam tapi Koh Jordi orangnya yang aktif mungkin pasti menganggapnya memberikan nilai dengan nilai yang ih kok kayak gitu sih itu ya. Iya. Jadi dengan tanggapan yang sinis sih itu. Karena mereka ngeliatnya kan subjektif gitu. Iya, betul Sesuai selera, sesuai idealnya mereka itu dosen itu kayak gini loh. Dosen itu pakai bajunya yang rapi, pakai jas, terus ngajarnya harus Berwibawa itu ya. ketika dosen masuk mahasiswa tuh harus diem begini. Kalau gua enggak. Kayak kerja bareng gitu loh. Kayak Belajar teamwork. kelompok. Iya, kayak belajar kelompok aja gitu. Nah, Gitu. ini Kak Jordi, kita kembali lagi ke dosen itu ya. Di usia Kak Jordi yang sekarang itu ya. Yang 18 ya? Iya betul, 18 plusnya sedikit itu ya. 18 plus lah ya. Jadi kita ngomongin prioritas nih. Dalam jangka waktu 5 atau sampai 20 tahun mendatang, apa sih yang ingin dicapai oleh seorang Koh Jordi sebagai dosen dan juga konten kreator saat ini? Gitu. Ya, kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak pernah kayak nargetin ya 5-20 tahun mau jadi apa. Cuman kalau yang mau gue pastikan sih karena sekarang gue di dunia pendidikan ya, gue cukup enjoy di sini, cukup menikmatin. Dan tadi enjoy bukan berarti gue nggak mau berimprovisasi, tapi maksudnya menikmati ternyata senang ya jadi seorang dosen dengan gaji yang atau salary yang mungkin miris, apalagi guru-guru ya. Mungkin kalau dosen agak-agak mendingan lah ya, apalagi guru-guru yang honorer atau apa gitu ya. Tapi kita dapat bisa dapat hal yang kita nggak bisa dapatkan kalau kita kerja biasa. Jadi ya gue akan terus meningkatkan. Kayak nanti gue semester depan gue mau ngajuin kayak jabatan fungsional akademis, terus nanti mau ngajuin buat sertifikasi dosen. Dan mungkin gue juga akan lanjut S3 juga sih. Waduh, dokter dong nanti. Dokter aja kan biar sombong gitu Dokter Jordi Lasmana Putra itu ya. Iya, atau Amin enggak nih? Amin dong. Atau Jordi Lasmana Putra PhD. Waduh. Amin. Gue juga nyusul lah. Iya, insya Jadi itu pun kalau memang ada jodoh, ada rezekinya. Jadi itu target secara pendidikan, tapi nggak mau yang terlalu nge-push banget. Let it flow gitu kan, sambil tetap fokus. Kalau di konten ya, yang penting sih kalau gue sebenarnya kalau di konten kreator itu nggak nyari cuan. Nyarinya apa nih? Nyarinya gue bisa untuk menghibur dan bermanfaat, terutama yang konten yang kuliner gue. Apalagi di masa pandemi ini gue pengen banget menjadi ngasih bantuan kecil, walaupun mungkin yang nonton video gue nggak banyak, ratusan orang, ribuan orang, nggak sampai jutaan, tapi sebenarnya gue membantu mereka untuk mempromosikan mereka punya produk dagangan. Saya paling ingat sama kontennya Koh Jordi pernah lihat review sempol. Yang deket kampus ya. Iya, tapi itu benar-benar enak. Enak ya. Jadi ya itu sih, jadi memberikan hal yang bermanfaat. Namanya kayak cuan, kayak uang, itu menurut gua akan datang sendiri. Ya, jadi gua punya ada tagline ya. Just do it, make do it. Oke. Jadi just do it aja gitu. Kak Jordi berbicara soal tadi yang kuliner ya Kak Jordi. Jadi ini sedikit informasi juga untuk sobat kompeten atau juga mungkin kerabatnya Kak Jordi lagi nonton atau mungkin followersnya J2 Project 18. Project, ya. Jadi P2KPTK 2 Jakarta Timur itu juga punya program hampir sama seperti Kak Jordi, cuma untuk temanya itu PPKM. Oh, apa tuh? Kalau PPKM kemarin kan pembatasan ini ya kegiatan masyarakat itu ya. Kalau PPKM-nya P2KPTK 2 itu pedagang pengusaha kembali makmur. Oh, iya, jadi konsepnya itu seperti ini Koh Jordi. Jadi misal nih Koh Jordi punya usaha entah itu konveksi, entah itu sablon, apapun yang bergerak jual pulsa misalkan. Bisa. Apapun yang berjenis usaha ya. Apapun yang penting masih halal itu ya. Usahanya benar. Itu kita bantu promosi. Kita memang nggak bisa bantu berjenis sembako, kita nggak bisa bantu jenis uang, tapi kita bisa membantu dengan mempromosikan. Kita datang ke sana, kita kasih cari informasinya seperti apa, usahanya apa aja sih yang dijual, sarannya seperti apa. Nah mungkin sama seperti Koh Jordi, cuma bedanya mungkin Koh Jordi langsung ke lokasi itu ya. Kalau yang sempolnya kan ke lokasi terus beli langsung. Nah kalau yang P2KPTK 2 itu kita sama juga ke lokasi tapi dengan konsep
pedagang pengusaha kembali makmur dengan harapan semoga bisa menjadi media promosi Sobat Kompeten. Dan Tapi itu mereka gratis. itu harus daftar dulu mungkin atau Kalau daftar sebenarnya enggak ya Koh ya. Cukup tinggal DM aja ke oh, Instagram maksud boleh. tapi mereka yang minta gitu ya. Iya Masih boleh. ada permintaan mau Kita untuk sempat ada beberapa yang kita ke sana, ada juga mereka yang ke sini. Jadi kita apa namanya? Apapun yang kita bisa berikan ke Sobat Kompeten kita lakukan gitu. tapi ada ini nggak sih kayak kriterianya gitu. Kalau kriteria nggak ada kok. Jadi apapun Apapun, Beb. Kemarin selama tadi ya mungkin kayak usaha yang kalau menggunakan bahan-bahan yang bener lah ya. iya betul. Jangan betul, betul. pakai bakso borak. Iya. Kemarin kita sudah pernah nih di daerah Bekasi deket Jatiwaringin. Ah, Kafe memang itu Kafe. kafe ya. Jadi kafe apalagi kafe di masa pandemi itu ya. Oh iya, Waktu itu ngehits dia ada banget. promo beli pakai sepeda buy one get one. Nah, Iya. pakai sepeda. Iya pakai sepeda. Wow. Jadi misal nih, tadi kau Jody dari mana? Dari Apa rumahnya? Cengkareng. Cengkareng ya? Rumah Rangkas tapi kosan Cengkareng. Rangkas, misal dari Rangkas naik mobil sampai ke Bekasi, parkir dari parkiran ke situ naik sepeda nggak apa-apa. Yang penting konsepnya mereka itu orang yang punya sepeda karena tujuannya itu pengen Indonesia sehat gitu katanya. Oh, I see. Iya, jadi Iya, naik iya. sepeda ke situ buy one get one. Terus kita kemarin sempat juga ke daerah Pandeglang. Wih, dekat tuh kalau dari tempat Emang gua. ya? Iya, dekat 30 menit. Iya ke Pandeglang di sana itu dia apa namanya dia jadi pinter ini dia biasa menggambar tuh ya Koh ya kanvas. Nah dia bikin clothingan gitu jadi dia nyari bahan sendiri baju sendiri polos kemudian dia print sendiri kemudian dia jual sendiri jadi bergerak di bidang clothing. Terakhir kita ke daerah Bogor ada kebun anggur. Jadi apapun sebenarnya bisa masuk. Itu programnya PPKM. Jadi pedagang pengusaha di bidang apapun kembali makmur. Pengennya sih semoga yang kemarin sempat terkena pandemi itu kan bisa kembali normal lagi. Tapi itu cuman maksudnya program dari yang P2P KPTK yang Iya, di Jaktim aja ya. Iya baru yang mengadakan ini memang dari sini aja. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin dari Yang wilayah lain pas bisa juga lagi lihat kita bisa lihat ya. iya bisa bersinkronisasi. Tapi sebenarnya kalau gitu. ngomongin soal kayak pengusaha itu kebetulan gue juga gabung komunitas. Ada namanya KPMB ya, Komunitas Pengusaha Muda Banten. Jadi di situ tuh adalah kumpulan orang-orang yang memiliki usaha-usaha yang konveksi, usaha bahkan untuk bikin jajanan atau apa. Mungkin nanti bisa lah gue bantu bisa share apa informasinya ke sana. Siapa tahu nanti ada pengusaha-pengusaha itu yang Boleh, mungkin boleh, terkena boleh. dampak ekstrim banget dari pandemi bisa terbantu kali ya. Iya, jadi sebagai media untuk promosi sih Iya, itu ya. karena kan Kak. gue juga sebenarnya punya online shop juga Mas Kuku. Ada Iya. namanya Pacinko All Shop, cuman memang lagi vakum. Iya. Ini sempat jadi pertanyaan juga. Tadi kan sempat ada sedikit statement dari Koh Jordi, ada opini apalagi dengan gaji yang miris gitu kan ya. Tadi kan sempet nih, waduh. Jadi sedikit ada pertanyaan sebenarnya punya nggak sih Koh Jordi ada usaha sampingan selain jadi dosen sama konten kreator gitu? Kalau untuk saat sekarang ini sih nggak ada sih. Paling ya tadi kayak misalkan diundang jadi ngisi-ngisi webinar, sharing-sharing kayak gini-gini sih. Dan itu pun kalau dari cuan gue nggak ngeliat sih. Jadi walaupun cuman kayak dibayar thank you atau apapun sebenarnya nggak jadi masalah karena ini yang gue rasain sekarang itu adalah apa yang gue lakukan dari sebelum-sebelumnya ketika gue itu mungkin cukup apa ya orang yang pengen berbuat baik. Jadi ada kesempatan untuk berbuat baik gue pasti akan ambil selama gue bisa. Jadi mau itu yang ada uangnya atau nggak ada uangnya gue kasih lakukan. Tapi dari itu semua ketika kita menjalankan cara tulus pasti akan lancar. Jadi kalau misalkan tadi gue bilang kalau gaji misalkan dosen kalau kita lihat secara uang, secara materi, secara manusia itu memang kecil. Tapi kalau kita lihatnya secara rezeki itu kita bisa dapat nggak cuma dari situ. Kadang gue dapat misalkan informasi dari mahasiswi yang pernah gue ajar, kok ini ada ini tawaran gini, kok mau nggak ngisi? Kayak gue gabung dari komunitas dan sebagainya, kok aku ada ini nih buat jadi ini, kok kan dosen ya, kok kita lagi butuh dosen nih. Nah, jadi kan gue dari gabung kayak gitu hal-hal yang mungkin non profit kita bisa mendapatkan Profit itu ya. gitu. Tapi pernah nggak sih kok kayak gini? Jadi pernah ngalamin nggak? Kita mungkin kayak menolong orang gitu ya. Emang nggak dapat apa-apa, tapi kita dapat rezeki dari yang lain itu pernah nggak kok kayak gitu? Orang sering banget. Sering ya? Sering banget. Contoh baru-baru ini jadi ceritanya gue kan di kampus gue yang S2 kan jadi mentor lah senior. Jadi ada dosen gue dia
biasanya buat junior-junior kita yang udah lulus pun masih sering kayak silaturahmi gitu kan, komunikasi gitu ya. komunikasi. Nah awalnya gue ngajarin dia gitu, ngebimbing dia buat nyusun, bikin jurnal dan sebagai mentor. Ya tiba-tiba dia menawarkan job ke gue. Oh, dapat job dari situ ya. Iya. Padahal tadinya niat bantu ikhlas gitu ya. Iya, ternyata gue dapat job dari dia. Jadi emang miracle ya, keajaiban itu ya. Bisa dibilang gitu. seperti itu ya. Jadi ya intinya sih kalau dari gue kadang kan kita suka sedih ya. Kayak kemarin pun gue bikin story, bikin status gitu, gue bilang jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Lakukan terus walaupun diabaikan, intinya kurang lebih kayak gitu. Ada yang komen mahasiswa yang pernah gue ajar, kok gimana kok ya, gue sering bantu orang dan sebagainya tapi gue nggak dapat feedback, dan lebih banyak orang yang butuhnya doang ke gue tanpa dia melihat kondisi gue. Ini real, bukan gue ngada-ngadain. Terus yang gue lakukan apa? Ya lu, yang gue bilang apa, ya udah lu tulus aja lakuin. Nanti pasti akan berbuah di saat yang tepat. Di saat yang nggak terduga, ketika lu lagi terpuruk banget tiba-tiba lu datang. Keajaiban. Keajaiban atau apapun itu. Kayak gue mau nyusun skripsi dulu waktu S1, HP gue kejamret. Waduh. Sedangkan data-data di situ semua. Pas S2 orang-orang teman-teman gue udah dapet data, udah bisa eksperimen buat tesisnya gitu. Gue tempat riset aja belum ada. Datanya pun belum maksimal. Dan ketika itu terjadi, apa yang gue lakukan? Gue nggak depresi, nggak stuck situ. Gue keluar dari situ, gue ngeliat dunia luar. Siapa yang bisa gue bantu? Terus tahu-tahu secara ajaib, gue lulus nih sekarang. Gue udah bisa dapat gelar S2 gitu. Mungkin gue bilang tadi iseng awalnya, iseng-iseng gitu loh. Jadi emang nggak pernah ada cita-cita dulu, aduh kayaknya gue nanti lulus dari sekolah gue pengen kuliah, gue pengen S2, gue jadi dosen, nggak pernah. Bahkan gue dulu pengen cita-cita jadi tentara gitu. Wih, jadi tentara. Iya, karena dulu kan gue paskibraka juga gitu. Iya. Kan gue Chinese ya, kan dulu masih apa sih bahasa ininya tuh kayak diskriminasi ya. Tapi gue dulu jadi ketua paskibra gitu. Oh, ketua paskibra. SMA ya? Pas SMK terus gue jadi yang pembentangnya itu, tim paskibrakanya gitu. Cuman gue nggak lanjut sih karena waktu itu ada sempat konflik gitu, akhirnya gue keluar dari sana. Tapi gue pengen nunjukin gitu, maksudnya di Indonesia itu walaupun gue bikin, sebenarnya gue pribumi ya kalau dibilang, maksudnya gue orang asli Indonesia, cuman secara agama aja gue bukan agama mayoritas, atau gue agama minoritas. Cuma kan orang bilangnya Cina gitu ya, kan dulu kan masih sering banget, apalagi pas waktu SMK tuh. Nah gue pengen nunjukin gitu kalau gue pun cinta tanah air. Tapi ternyata cara gue untuk menunjukkan gue cinta tanah air itu dengan jadi seorang dosen. Gitu. Nah, tanah air nih kok. Tanah air. Tanah air kan Indonesia itu ya kok ya. Nah, menurut Ko Jordi nih, untuk saat ini apa sih masalah terbesar yang ada di Ibu Pertiwi kita tercinta? Kalau gue sendiri ya, mungkin kita nggak usah bahas politik ya. Iya, Gue backgroundnya nggak politik. Kalau gue lebih ke karena gue sebagai dosen dan gue sebagai content creator, sebenarnya gue lebih mengedepankan literasi digital sih. Dan gue mendukung banget nih programnya Kominfo, pemerintah gerakan digital literasi Indonesia. Jadi Indonesia Cakap Digital, Indonesia Maju gitu ya, dari programnya Pak Jokowi juga, dimana semua hal itu sekarang udah digital. Oke. Smartphone itu harganya yang ratusan ribu pun udah bisa ngakses internet, udah bisa WA dan sebagainya, informasi mudah banget. Dan itu kecakapan digital yang gue lihat itu masih cukup kurang, Mas Kuku. Enggak menutup kemungkinan orang-orang yang udah berintelektual, yang udah berpendidikan pun dia belum tentu cakap. Ketika dia mendapatkan informasi, apalagi dia orang yang cukup fanatik terhadap sesuatu hal, ketika ada yang kompetitor, ada info negatif, dia langsung percaya tanpa dia mencari dulu kebenarannya. Kadang mungkin kalau kita mengenal informasi itu ada disinformasi, ada misinformasi, ada malinformasi ya kan. Kan masing-masing itu ada maksud dan tujuannya gitu kan. Ada yang memang dia tujuannya itu untuk baik, tapi informasi salah. Contoh apa nih maksud gue? Contoh gini, ada informasi tentang COVID. Cara mengobati COVID dengan apa? Jengkol ya? Iya, ada banyak ya? Jengkol dan sebagainya ya? Buah banyak banget. Buah pokoknya banyak lah gitu kan. Tujuannya baik, ternyata itu setelah diuji nggak benar informasinya. Ada yang memang dia dengan sengaja tahu informasinya salah, disebarkan. Itu udah niat buruk dong. Niat buruk. Ada yang dia menyebarkan informasi pribadi orang tanpa izin.
itu juga sama tuh, itu yang malinformasi. Jadi banyak hal gitu kan. Jadi perlu banget kecakapan digital dari berbagai kalangan, baik itu yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan, baik itu usianya muda maupun yang usianya tua. Itu kalau gue lebih konsen di sana, karena nggak ngejamin. Banyak kok maksudnya teman-teman yang berpendidikan pun termakan hoax dan lain sebagainya. Iya, kadang malah justru orang-orang yang seperti itu ya yang jadi bumerang gitu ya. Iya. Kadang karena dia apa ya, terlalu tadi fanatik banget, tidak terbuka. Dan kalau namanya fanatik ya Mas, kalau kita udah percaya sama A, dia salah pun kita bela gitu. Iya, tetap dibela. Ya, Mungkin itu karena kadang. saking ininya ya udah terpatri bahwa ini kita suka sama dia, ya udah dia Contoh pasti kayak bener. tadi lah TikTok gitu kan. Di beberapa kesempatan gue jadi pengisi, jadi narasumber ngebahas TikTok. Ada yang bilang wah nggak bermanfaat, tapi setelah gue ngisi mungkin agak sedikit terbuka ya, oh iya ternyata bener ya, setuju, kita jangan fokus dengan konten-konten yang joget-joget. Kan ada juga konten-konten negatif ya, pamer-pamer organ-organ tubuh yang sensitif misalkan, seperti angkat sama kontennya Om Deddy Corbuzier ya, sama siapa tuh saya lupa. Tapi kita fokus aja lawan dengan memberikan konten positif. Semakin banyak konten positif ya, makan yang negatifnya makin mundur. Drop gitu ya, turun ya. Karena tergantung juga sih, orang Indonesia kan lebih senang kayak gitu-gitu ya. Iya gak sih? Bisa kayak hal-hal berbau Rata-rata gitu ya, maka mereka jadinya bukan content creator, kalau gue bilang viral creator. Oh, jadi beda lagi ya, bukan konten kreator. Itu bahasa gue ya, gue nggak tahu ya kalau bahasa secara ini ada. Kalau gue sebutnya, lu mau jadi seorang content creator atau jadi seorang viral creator. Kalau lu mau jadi content creator, ya lu jangan berekspek ketika lu bikin konten langsung wah. Jangan lu expect ketika lu bikin konten langsung keren. Mungkin kayak konten podcastnya di sini pun mungkin awal-awal masih, tadi kan sempat kita ngobrol di balik layar ya, gangguan suaranya dan sebagainya gitu kan. Tapi kan terus berkembang ya kan. Bener. Nggak langsung dare gitu langsung ya. Gede itu ya. Jadi kalau Gitu. misal konten kreator kan lebih membuat sesuatu hal yang lebih baru, menarik gitu ya kok ya. Kalau viral mungkin cuma dia mengikuti apa yang sedang tren aja kali Atau gitu dia ya. mengikuti tren pun sebenarnya bisa jadi content creator, tapi dengan Gaya gaya sendiri. dia sendiri. Ya, betul, Yang viral ini adalah yang tadi, dia secara instan pengen terkenal. Kalau dulu kita zamannya TV itu kayak bikin apa sih, kayak kasus-kasus gitulah, kayak misalkan ini pacaran sama sini tiba-tiba nikah ternyata settingan. Nah, di dunia content creator pun banyak yang begitu gitu. Settingan ya. Iya. Itu demi memviralkan ya, Iya. menaikkan gitu ya, menaikkan traffic. Skandal-skandal kayak gitu ya, padahal settingan dan sebagainya. Kayak isu-isu yang kemarin yang babi ngepet yang sempat di Bekasi, ternyata kan itu Depok. Depok ya. Depok kan itu Kalau Bekasi mah planet lain kalau. Oh iya maaf. Aduh, ini jangan di-cut nih. Katanya ntar sangkanya saya bilang babi ngepet di Bekasi lagi, udah repot nih. Iya, Nah kayak gitu-gitu. Jadi kadang informasi ini ngomong-ngomong kayak contoh tadi kan saya bilang di Bekasi babi ngepet, terus tiba-tiba ada orang iseng nge-cut gitu kan. Terus saya tiba-tiba dikasusin. Nah kadang orang ketika denger video gitu, tanpa mencari fullnya langsung percaya. Makanya gue lebih konsen tadi ke literasi digitalnya. Emang kayak gitu sih sekarang Kayak zamannya gitu. kok. Iya. Makanya gimana ya, gue juga mungkin cukup konsen di sana lewat hal kecil lah. Gue men-brainwash mahasiswa-mahasiswa yang gue ajar. Jadi berawal dari mereka, mungkin setiap semester gue ngajar 100-200 mahasiswa, nanti mereka menyebarkan ke 5 orang, minimal di keluarganya. Ketika dapat informasi, jangan langsung di-share, dicari dulu gitu. Ada nggak sih kok sempat ada kekhawatiran, karena kalau misal literasi digital ya kok ya, untuk saat ini kan mungkin lebih ke mahasiswa terus SMA, ada nggak sih kekhawatiran sebenarnya untuk yang lebih baik itu sebenarnya untuk usia SD loh? Betul, Iya makanya kan? tadi gue bilang itu kan semua kalangan dari yang kecil. Sebenarnya itu awal dari yang kecil dulu. Iya. Makanya kayak pendidikan karakter dan lain sebagainya itu menurut gue penting, dan diselipkan tadi pendidikan literasi digital dari sedini mungkin. Iya, memang benar sih kok, karena di sekolah ya, mungkin sekolah dasar lah ya. Yang harus dari level bawah ya kok. Orang anak umur 3-5 tahun juga udah bisa main gadget, tapi kan mereka masih cuma ngeliat-liat doang ya. Iya, asal lihat-lihat doang. Nah, berarti kontrol dari orang tua dong harus berperan besar di sini betul, gitu ya. betul banget. Bukan cuma masalah teknologinya. Teknologi mau sampai kapanpun tetap berkembang. Makanya tadi kita jangan menyikapi teknologi itu sebagai negatif, tapi kita gunakan teknologi, kita berdayakan teknologi itu, bukan malah kita yang diberdayakan oleh teknologi. Kita manfaatkan. Kayak adanya TikTok tadi, ya kita manfaatkan di TikTok, dia konten distribusi. Berarti ketika kita bikin konten yang bagus, positif,
maka konten kita akan terdistribusi, akan mengedukasi orang banyak. Ya udah, kita bikinnya perbanyak konten-konten itu. Jadi harus berimbang ya antara teknologi dan juga attitude sebenarnya Koh Iya, ya. betul banget. Oke. Koh Jordi Lasmana Putra, Jordi Yes. LP itu ya. Udah banyak sekali yang kita bahas dari tadi yang dunia dosen, kemudian juga dunia content creator, kemudian tadi juga ternyata Koh Jordi selain dosen, selain content creator juga sempat punya bisnis juga, usaha Iya. juga. Jadi hal yang sangat menarik, semoga sih bisa menginspirasi sobat kompeten gitu ya Amin. sobat Koh Jordi. Tapi nih sebelum kita pamit, satu dong closing statement untuk sobat kompeten. Jadi masukan-masukan dari Koh Jordi atau sedikit-sedikit ya motivasi lah buat sobat kompeten biar kedepannya mungkin bisa mengikuti jejak Koh Jordi atau bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Koh. Oke, closing statement dari gua nih buat sobat kompeten dimanapun kalian berada. Jadi intinya apapun profesi atau pekerjaan kalian, selama itu tidak merugikan diri kita atau merugikan orang lain, just do it aja gitu. Dan kalau gue pribadi, jangan pernah kita memikirkan segala apapun itu berembel-embel materi, uang. Karena sebenarnya kita hidup pun walaupun kita butuh uang, tapi ternyata banyak hal, banyak sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan dengan uang. Relasi, pertemanan, dan pertolongan-pertolongan lain yang mungkin kita pernah lakukan di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya gitu, itu baru berbuah di 4, 3, 5 tahun berikutnya gitu. Jadi lakukan aja gitu apapun itu selama positif, dan abaikan omongan-omongan negatif yang malah menghancurkan atau membuat kita jadi down. Mungkin itu sih Mas Oke, Gugu. mantap sekali Koh Jordi. Terima kasih Pak dosen milenial muda Sama-sama Mas Gugu. dan juga konten kreator, tadi juga pebisnis, pengusaha. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Semoga juga tadi impiannya menjadi dokter, semoga bisa tercapai, Bisa ya. terrealisasi Jadi itu ya. nanti ada dokter ya. Nanti Iya. kalau diundang lagi udah dokter ya. Tadi mimpinya dokter apa? Jordi LPPHD. Enggak, itu kalau beda kan lagi. kalau dokter kan Indonesia ya. Kan kalau di Indonesia, Kalau kalau pengen keluar negeri. pengen sih, cuman masih apa ya, bahasa Inggrisnya tuh namanya orang Sunda ya Mas. Kayak masih gimana gitu, bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris yang Oke, semoga sih asik. teman-teman yang nonton juga bisa mengaminkan itu ya mimpi Koh Amin, Jordi. amin, Semoga amin, juga bisa jadi kenyataan, dan semoga sih harapannya semoga bisa semakin mencerdaskan anak bangsa Amin. lewat jalur pendidikan itu ya. Ya, Terima kasih Coach Jordi atas waktunya. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita bisa ada project bareng gitu ya. amin. Jadi nggak cuma J2 Project 18, mungkin projectnya antara J2 Project 18 sama P2 KPTK. Mungkin nanti yang konten yang itu yang ke pebisnis kita bisa Boleh, kolaborasi. nanti bisa diobrolkan. Bisa lah ya. Oke. Oke deh, terima kasih Coach Jordi. Jangan lupa Sama-sama. untuk teman-teman juga jangan lupa untuk selalu tonton kita P2 KPTK 2 Jakarta Timur, dan juga Coach Jordi boleh dong Boleh. spillin. Di YouTube channel J2 Project 18, dan kalau yang suka main game, nah bisa mampir juga di TikTok @kokohjordi, atau mau ngeliat keseharian gua di Instagram di @jordi_lp. Oke, komplit ya. Komplit. Terima kasih Coach Jordi atas waktunya. Sampai jumpa, dan untuk sobat kompeten terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.